Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fatur Rahman, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang, dengan fasilitator Ibu Hermikus Widiarti dan pengajar praktik Bapak Abdurrahman Harahap tentang aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan. Kalian siap untuk melaksanakan kesepakatan kelas? Siap! Kalian bersedia untuk mengikuti setiap kesepakatan kelas? Siap! Kalian bersedia untuk selalu semangat belajar? Siap! Kalian selalu siap saling menyayangi dan menghargai? Siap! Kalian selalu menjaga kebersihan? Siap! Kalian siap untuk selalu bergotong royong? Siap! Kalian selalu akan datang tepat waktu, siap? Siap! Oke, buat tepuk tangan buat kita semua.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan waktunya dan mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan dalam hal jamuan juga, dan tentunya mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa lebih luas lagi memahami Gedung Merdeka ini. Terlebih lagi dalam pertemuan hari ini izinkan saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Dan yang kedua, kita sharing di sini bukan saya ini menjadi yang paling pintar ataupun yang paling tahu, tapi di sini saya akan mencoba berbagi apa yang saya dapatkan dari mengikuti grup penggerak ini. Karena saya masih calon Bapak Ibu, belum resmi menjadi grup penggerak. Jadi mudah-mudahan nanti kali ini kita akan membahas tentang diseminasi budaya positif. Tentunya ke depan kita lebih mudah menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Oke, lanjut. Nah, seperti Ibu Bapak ketahui, dalam Ki Hajar Dewantara ini ada yang namanya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Lainnya enggak. Oke, di sini berdasarkan filosofi tujuan pendidikan adalah menuntun ya Bapak. Jadi mudah-mudahan dengan budaya positif ini kita bisa menerapkan pendidikan atau pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid. Tentunya ini agar kita menerapkan di dalam kelas maupun di sekolah. Apa? Tadi surat. Oke, yang kedua, seorang pendidik hanya dapat menuntun Ibu Bapak. Jadi ketika kita menemukan masalah, ya wajar karena murid kita itu semuanya berbeda, mempunyai karakter masing-masing. Jadi kita akan menemukan murid kita itu unik. Bahwasanya semua siswa itu tidak bisa apa yang kita harapkan nih. Si A harus menjadi si C, tidak bisa. Karena memang masing-masing murid itu mempunyai karakternya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, pendidik itu diibaratkan seorang petani. Kenapa sih dianalogikan dengan seorang petani? Karena dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Dalam hakikatnya sama dengan seorang pendidik. Jadi petani tukang kebun itu sama dengan pendidik. Nah, ketika seorang pendidik yang menanam, seorang petani yang menanam padi misalnya, seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi tidak bisa Ibu Bapak kita nanam padi tumbuhnya jagung, nggak bisa. Itu sudah kodrat. Nah, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihat tanaman padi, memberi pupuk dan air. Sebagus apapun biji semai benih ini, kalau memang lingkungannya tidak bagus, perawatan tidak bagus, sama biji yang kualitasnya bagus ini tidak akan tumbuh dengan baik. Begitupun dengan seorang pendidik. Kita mempunyai lahan itu sekolah. Biji itu diibaratkan yang murid kita. Ketika kita menemukan murid yang pandai di kelas 1, belum tentu di kelas 2, 3 dia akan terus pandai. Karena tergantung metode yang diberikan oleh seorang guru ke murid itu sendiri. Nah, dalam proses menuntun, seorang pendidik sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka. Ini yang terpenting. Jadi seorang guru harus terbuka dulu. Tidak seperti apa namanya, seorang guru tidak, saya guru harus mengajar, tidak. Guru pun harus belajar. Jangan mentang-mentang kita guru kita nggak mau belajar. Nah, ini yang bahaya. Korbannya siapa? Murid nanti jadi korban. Lanjut. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara pun menjelaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
seorang guru diharuskan untuk mendidik murid-murid dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zaman sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad 21 ini tentunya sangat berbeda dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-20 kemarin. Kodrat alam ini memiliki 2 musim serta bentangan alam, mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian juga dengan zaman yang terus berkembang. Oke, lanjut. Nah, kita mengenal istilah trilogi pendidikan Gajah Dewantara. Nah, kita pernah mendengar sistem Among. Sistem Among itu ada 3. Mungkin kalau kuliah di UT sering menemukan trilogi atau sistem Among ini. Yang pertama Ing Narso Sungkolodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Kenapa sih logo Kemendikbud itu Tuturi Handayani? Ini banyak pertanyaan dari kalangan guru khususnya. Ketika ditanya, Bapak Ibu, itu logo Kemendikbud itu kenapa harus Tuturi Handayani? Kenapa bukan Ing Narso Sungkolodo, bukan Ing Madya Mangunkarso? Nah, ternyata makna sangat dalam. Sini kan. Jadi di dalam trilogi ini ada 3. Trilogi ini 3 ya. Trilogi yang harus kita terapkan dalam menuntun tumbuh kembangnya. Oke, lanjut. Nah, ini intinya di sini. Mudah-mudahan saya dan ibu bapak bisa menerapkan budaya positif ini di kelas, apalagi nanti di sekolah. Selama ini kita menerapkan budaya positif ini dari atas ke bawah atau top down. Kita mencoba menerapkan budaya positif ini bottom up. Selama ini kita kenal dengan tata tertib sekolah, peraturan kelas, tata tertib kelas. Kita mengenal itu, makanya istilahnya paradigmanya kita rubah ke arah yang lebih real, konkret, dan abstrak. Sini. Banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik. Jadi intinya budaya positif ini hal-hal yang baik, ibu bapak. Sebenarnya kita sudah melaksanakan di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing, sudah kita laksanakan itu. Cuman kadang kita kurang refleksi, kurang komitmen, ini yang menjadi tantangan buat kita. Oke, lanjut. Nah, 7 contoh budaya positif. Yang pertama, melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi dan sikap nasionalis. Disiplin positif. Disiplin menurut KBBI adalah tata tertib atau ketaatan pada peraturan. Tapi pemikiran KHD ini sejalan dengan Diane Gossen yang mengartikan kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Apa ini? Murid apa itu Pak Andre? Mengikuti suatu. Untuk menjadi seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selama ini anak-anak kita di sekolah itu motivasinya bukan internal tapi eksternal. Masih dari luar motivasinya, bukan dari dalam diri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin positif adalah kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan, pertama, profil pelajar Pancasila ini tidak asing. Dalam kurikulum Merdeka ini, sasaran akhirnya ini, anak mampu menjadi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IBO, Imerius Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Proyek nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Teori. Nah, kadang kita memilih suatu sikap karena adanya pengaruh atau tekanan atau hukuman, penghargaan, atau adanya nilai-nilai sosial yang ingin diusung. Akan tetapi setiap pilihan tindakan pada dasarnya berada dalam kendali diri kita sendiri. Begitulah teori William
Laser mengusung bahwa setiap manusia mampu mengendalikan diri karena kontrol perilaku seorang berada di bawah kendali dirinya. Otak dan pikirannya memungkinkan kontrol perilaku dari dalam. Nah, teori motivasi perilaku Diane Dawson ada 3 yang melatar belakangi murid atau seseorang melakukan perilaku. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 teori dari Diane Dawson ini. Lanjut. Nah, yang pertama, nah ini. Jadi apa sih yang melatar belakangi murid kita ataupun kerabat kita ataupun saudara kita melakukan perilaku itu? Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa anak datangnya tepat waktu pagi-pagi? Pas ditanya biar gak dihukum. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi bukan dari dalam diri, dari luar. Jadi kita harapkan anak ini mampu memunculkan motivasinya dari diri, bukan dari guru, bukan dari orang tua, bukan dari yang lain, dari diri sendiri. Nah, itu intinya itu. Kedua, nah sebelum kedua ini yang tadi itu motivasi terendah ya Pak. Motivasi terendah ketika kita melakukan perilaku. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasanya murid pintar karena penghargaan, biar dapat ranking. Nah, ini juga masih motivasi eksternal bukan internal. Kita masih mengenal kita ranking pertama sampai ranking 10. Nah, sebenarnya ini hal positif. Tapi kalau kita berbicara motivasi internal, nah ini tidak bisa dikatakan internal. Ini dikatakan motivasi dari luar. Ketika tidak ada perintah, anak ini motivasinya akan turun, tidak semangat. Boleh ini tapi jangan berharap kita berbicara jangka panjang, hanya jangka pendek saja. Ketika tidak ada penghargaan, anak ini akan berubah pasti. Ketiga, nah ini yang kita harapkan adalah murid kita melakukan perilaku itu menurut keyakinannya. Kita bertanya ke si A, kenapa kamu rajin sekolah? Biar dapat nilai D. Nah ini yang menjadi PR buat kita. Bagaimana cara memunculkan motivasi dalam diri? Saya ingin menjadi orang yang berguna. Saya ingin menjadi polisi. Saya ingin menjadi tentara. Saya ingin bermanfaat bagi keluarga, sekolah, masyarakat. Ini tujuan akhirnya adalah ini. Karena nilai yang mereka yakini, hargai, mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka diyakini tersebut. Nah ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilaku yang bersifat internal, jadi muncul dalam diri. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Lanjut. Di sekolah kita sering mendengar, mungkin kalau berbicara pengalaman, kita dulu menjadi murid sering mendengar hukuman. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan kita, termasuk saya pun masih mengkaji teori ini. Secara umum hukuman adalah, dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran dilakukan. Hukum mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk enforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan perilaku sehingga tidak terulang kembali. Nah di sini, ibu bapak, hukuman ini termasuk identitas gagal. Ketika seorang guru menerapkan hukuman ketika muridnya melakukan perilaku yang menyimpang, ini termasuk identitas gagal.
Berarti ini dilarang keras diterapkan di sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Ini kenapa bisa dibilang gagal? Nah, karena hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini jadi identitas gagal. Ada yang lebih baik lagi, namanya konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi ini merupakan identitas sukses, lebih baik daripada hukuman. Konsekuensi itu sesuatu sama, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman, pasti tidak nyaman siswa itu. Korban sama. Anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari gurunya. Kemarin Ibu Bapak, saya melakukan restitusi di kelas 4 dan kelas 5. Ini yang diharapkan guru itu mampu melakukan restitusi. Kenapa restitusi? Nah ini, restitusi merupakan pilihan yang tepat bagi murid dan guru, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Jadi ini nanti restitusi yang kita coba terapkan ke murid. Lanjut. Nah, berdasarkan bagian di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak rencana. Nah ini Ibu Bapak, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Bedanya dengan konsekuensi adalah kalau konsekuensi sudah disepakati bersama murid. Jadi bukan salah guru, karena yang membuat murid, yang menyepakati murid, bukan guru. Nah itu namanya tadi bentuknya bottom up, bukan top down. Lanjut. Nah ini Bapak, kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Jadi ada tipe guru, posisi posisi kontrol guru ada 5. Pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, 5 manajer. Lanjut. Yang pertama menghukum nih Bapak. Ini posisi kontrol yang paling rendah. Ini sudah kita pernah lakukan dengan murid. Saya pun pernah sering mengalami ini. Ternyata pas saya pelajari, saya amati, wah ini menjadi bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Ini akan cenderung membuat murid itu tidak akan berubah. Makanya ada pertanyaan, susah si Amal rubahnya, orang dari rumahnya gitu. Makanya diperlukan yang namanya kolaborasi Bu Bapak, dengan orang tua, dengan murid, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah. Harus ada kolaborasi. Nah, guru percaya bahwa cara dia terbaik. Dulu saya pun berpikir Ibu Bapak, dengan penghukum murid itu kan berubah. Ada anak datang terlambat, kamu udah terlambat, lari 10 keliling. Itu penghukum Bapak. Kalau berbicara murid senang nggak bakal senang, karena dihukum. Lanjut. Nah, pembuat merasa bersalah biasanya gini, kamu lagi-lagi kamu. Guru seperti gitu kan, siram menyalahikan ini. Gelut ke siram. Anak itu akan bersalah. Justru ketika anak ini merasa bersalah, bisa saja terjadi anak itu merasa rendah diri. Saya nggak bisa ngapain dulu. Saya nggak bisa main. Anak itu gak bakal berubah, justru malah tambah down. Karena guru selalu menyalahkan dia. Tidak akan berubah anak ini. Karena si guru ini sebagai pembuat rasa bersalah. Mending kalau SD, tapi yang bahaya itu di SMA juga. Ketika anak ini rendah diri,
ketika guru tidak senang, anak itu bisa saja bunuh diri. Karena gurunya selalu menyalahkan orang itu. Kalau SD sampai jarang. Tapi SMA pernah terjadi gara-gara dimarahin guru. Dia hampir saja bunuh diri. Kalau SMA, makanya penting di sini menjadi guru menjadi manajer nanti. Lanjut. Nah, ini sering digunakan sama kita. Guru menjadi teman bagi muridnya. Sering kan biasanya kita guru menggunakan kalimat mengajak, suaranya ramah, meskipun anak itu membuat kesalahan tidak membentak. Hukuman itu bentuknya bukan fisik, verbal juga bisa. Wasi, contoh kelas 5 Miss. Saya pernah Miss. Kelas 5, karena saya juga gak stabil, lagi ruwet. Kalau saya lagi ruwet, sama, saya juga melakukan itu. Wasi, sudah mani. Nah, itu menghukum verbal. Anaknya dihukum dengan verbal. Apalagi dengan nih, dari tunjuk ini dilarang ketika kita menghukum anaknya aja, nggak boleh gini. Meskipun kita marah. Nah, Pak, kamu bisa berbuat seperti itu? Bisa. Nah, ini contoh itu. Ini juga menjadi PR buat saya. Ini PR buat saya juga kadang kalau lagi stabil bisa kita lakukan. Tapi kalau kitanya posisi lagi nggak stabil, nggak bisa. Dari kelas 3 Apa sih? Jadi gini, guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Nah, biasanya gini nih kata-katanya. Ayo belajarlah demi Bapak, demi Ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Terus lanjut. Yang keempat, posisi pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data. Jadi guru itu menghukum, memantau itu bukan hanya lewat kasat mata, tapi ada dokumentasi, ada data yang kita pakai. Nah, biasa di sini peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa kalau kamu terlambat. Lanjut. Nah ini ibu bapak yang diharapkan kita itu menjadi pemantau. Kenapa? Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kedua, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Tiga, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti ini contohnya. Apa yang kamu yakini? Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ini kata-kata yang sering digunakan oleh guru kalau manajer. Lanjut. Nah, ini kebutuhan manusia. Lanjut. Kebutuhan bertahan hidup. Lanjut. Lanjut. Oh, nah ini beberapa. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Saya melihat di kelas 4 sudah pernah melakukan. Tapi saya baca lagi bahwa keyakinan kelas itu ada 1-2 poin yang kurang cocok untuk bukan diterapkan. Enggak, kalau sepakatnya sudah. Kalimatnya tidak cocok karena masih ada negatifnya ya. Yang lain ada 8 poin, yang lain sudah memenuhi, tapi ada 2 poin yang kurang cocok, masih ada negatif, digodok. Oke, nih kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah bukan untuk takut polisi, bukan takut razia, tapi ini nih takut polisi. Lanjut. Lanjut. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita memakai helm itu bukan takut ditilang takut polisi,
tapi untuk keselamatan. Itu intinya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, global. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa ditinjau. Setidaknya, wah keyakinan kelasnya sudah tidak relevan lagi. Kita tinjau, kita rubah, disepakati lagi dengan murid di kelas. Jadi itu bukan guru yang membuat, tapi murid sendiri yang membuat peraturan itu. Lanjut. Prosedur pembentukannya. Nah, pertama tadi mempersilahkan murid di sekolah untuk bercurah pendapat atau brainstorming namanya, curah pendapat itu. Yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan para murid. Jadi ketika murid itu memberikan ide, coba Nana buat kesepakatannya. Ada yang, Bapak kalau terlambat dihukum membersihkan toilet, lari 10 kali, puasa 15 kali. Biarkan anak menggali idenya. Nanti ketika sudah kita dapat ide dari semua anak itu, kita saring bareng-bareng. Anak-anak kalau lari capek nggak? Capek Pak, jadi jangan. Kita berikan menurut pendapat kita. Gimana anak kalau kita kalau ada yang terlambat, anak itu setiap istirahat kembali kelas mengerjakan tugas dari Bapak Guru. Jadi lebih bermanfaat hukumannya gitu. Itu namanya konsekuensi yang sudah dibuat dengan murid. Jadi murid menyepakati itu, bukan dari guru, murid sendiri yang menyepakati itu. Contoh kalimat negatif. Jangan mencoret-coret dinding kelas. Nah ini nggak boleh, kurang tepat. Yang tepat itu apa? Menulislah sesuai pada tempatnya, membuanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlari. Kata jangan itu juga tidak bagus diterapkan ke anak yang balita. Makanya nyari redaksi yang tepat. Gak boleh gitu ya. Kalau jangan itu udah jangan. Murid anak kecil itu peniru yang ulung. Ketika orang tuanya berkata kasar, anak itu akan lebih berkata kasar. Bukan. Jadi peniru ulung itu ya anak-anak. Nah, balita, TK, SD itu peniru ulung. Makanya kenapa sih ada kalau merokok jangan di depan murid. Karena peniru ulung wajar. Anak kita SMP SMA tuh kalau berangkat sekolah rokok. Karena ya juga mereka juga pernah melihat gurunya yang merokok. Makanya kenapa sih dilarang merokok di sekolah ataupun di depan murid? Kan di depan murid tidak boleh semua karena tadi murid itu peniru ulung. Jadi ini ya lanjut. Contoh keyakinan nih. Kelas 1 nih gue biasanya gue bahasanya harus jadi kayak gini. Kalau kelas 1 itu beda dengan SD SMP. Perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini kelas 1. Kelas 5 SD nih, selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghargai orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kalau kelas SMP biasanya gini nih, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Lanjut. Hormat. Nanti ibu bapak bisa mengetahui berjalan atau tidaknya itu di sini nih nantinya adanya. Tampak seperti, tidak tampak seperti, tampak seperti, tidak tampak seperti, tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini hormat, ini bekerja, ini rasa diterima. Ini hanya contoh, masih banyak yang lainnya. Lanjut. Nah, nanti ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita akan terdengar.
Di anak kita masih ada anak yang berkata kasar atau jorok. Kita melihat ada anak yang masih membuang sampah sembarangan. Kita melihat ada perilaku anak yang menyimpang. Nah, ini yang kita catat di jurnal guru. Biasanya guru kelas punya jurnal. Dicatat di situ. Oh, di kelas 4 masih membuang sampah sembarangan. Oh, di kelas 4 masih berkata kasar atau jorok. Oh, di kelas 4 perilaku tidak menghargai teman. Meminjam menghapus, minjem. Jadi kata ajaib itu tidak dipakai. Maksa. Kalau ini kan kita menghargai. Nah, kalau lewat di depan orang tua yang mengajar kita tuh permisi, ya kan? Kita ajari itu budaya positif. Yang sepele aja itu bapak kita ajarkan ke anak itu yang sepele. Kalau ada orang tua yang lebih tua kita di depan mereka harus permisi. Kalau mau minjem ke teman, mohon izin dulu, boleh ini penghapusnya. Jadi ada kata ajaib ini. Kalau berbuat salah apa? Mohon maaf. Kalau mau minta tolong ya. Jadi ya ini yang akan dibuat. Ayo lanjut. Nah, restitusi. Biasanya ada anak yang melakukan kesalahan. Nah, Lepi, kenapa kamu berantem? Nah, ini penghukum, pembuat merasa bersalah. Anak tidak akan berani mengungkapkan karena takut ibu bapak. Karena takut anaknya atau murid. Takut duluan. Jadi pas ditanya tuh nggak tahu jawabnya. Makanya perlu perlu menstabilkan identitas. Boleh digunakan ini dulu, boleh digunakan. Jadi ketika kita melihat anak murid yang menyimpang, hei si A, kenapa kamu berantem? Itu namanya validasi. Kalau menstabilkan gini, nah kenapa kamu berantem? Setiap orang itu pasti punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Bapak yakin kenapa Levi melakukan hal itu? Kenapa berantem? Itunya duluan pak, nendang saya. Kenapa bisa nendang? Main bola itu di mana? Di kelas pak. Salah nggak main bola di kelas? Salah pak. Terus kalau main bola di mana? Di lapangan pak. Jadi kita itu menggali ide atau solusi dari anak, bukan dari kita. Terus kalau misalkan main bola seharusnya di mana? Lapangan pak. Anak tahu. Kalau berbuat salah harus ngapain? Kita mah apa? Tuh. Jadi anak itu mampu memberikan solusi sendiri, bukan dari kita. Ya pak, saya minta maaf buat yang bersangkutan. Yang ketiganya, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah diyakini disepakati di kelas lagi? Ya pak, saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Nah, kita timbullah motivasi dari anak ini tidak berbuat kembali. Ini akan prosesnya butuh tantangan ibu bapak. Pasti menemukan kendala ketika menerapkan ini. Saya juga pernah, sampai sekarang pun saya menemukan hal itu tantangan buat saya gitu. Lanjut. Langkah-langkahnya tadi disebutkan, menstabilkan dulu bapak ibu. Ketika anak berbuat salah, jangan langsung berbuat kamu ini terlambat aja. Nah, ini sudah menghukum secara verbal. Gurunya sudah menghukum duluan, lebih baik etika layak. Kenapa bisa telat? Bangunnya kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Tidurnya jam 11 malam pak. Ngapain aja semalam main HP pak. Nah, kira-kira dia nggak telat lagi, etika harus ngapain? Masang alarm pak. Terus apa lagi? Tidurnya jangan larut malam pak. Terus apa lagi? Nggak main HP pak. Nah, jadi solusinya anak yang mengungkapkan, bukan kita. Kita hanya menuntun. Oh ternyata anak mampu mencari solusinya. Makanya situ anak berubah. Saya akan tidak tidur malam. Saya akan tidak bermain HP. Saya akan masak alarm. Itu namanya, nah tadi ya. Ini menstabilkan ini. Jadi gini, etika semua orang punya salah. Bapak pun pernah telat.
saat di rumahnya? Kenapa terlambat? Nah seperti itu. Lanjut. Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Jadi, ayo Etika masih ingat gak dengan keyakinan di kelasnya? Kalau datang terlambat itu konsekuensinya apa? Dia Bapak Ibu, saya akan tinggalin kelas selama istirahat. Jadi anak sendiri solusinya, guru itu tidak menghukum. Mereka sendiri yang membuat kesepakatan. Anak itu merasa memiliki keyakinannya, bukan kata tertib. Tadi itu. Lanjut Mari. Nah, Bapak Ibu mungkin itu sekarang kita sharing, Ibu Bapak sharing. Kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, kita sharing aja. Kita berbagi, mencoba menerapkan ini di sekolah kita, di kelas kita seperti itu. Silakan Ibu Bapak, jika ada pertanyaan. Ya. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang perlu ditanyakan. Oke. Entah dari mana mulainya ini. Ya. Sebetulnya banyak rangkuman-rangkuman ini, diantaranya bahwa konsep pendidikan yang baru ini tentunya yang namanya baru pasti masih disayang, dibanggakan gitu ya. Mungkin nanti ada perkembangan lagi, mungkin tidak dirasakan lagi. Yang saya ingin utarakan tentang bahwa hukuman itu termasuk identitas gagal. Menurut saya tidak mesti begitu, karena dalam hukuman tersebut mungkin ada hukuman ilegal, ada hukuman yang baik, hukuman selain hukuman dolar, hukuman hasanah lah gitu ya. Tergantung ilmunya. Menghukum itu kalau produktif, banyak ilmu tentang hukuman yang meningkatkan prestasi, meningkatkan rohani lah. Ya, sejarah mengatakan ruh juga dibina oleh Allah itu ribuan tahun untuk mengenal Allah itu. Oleh karena itu hukuman dianggap identitas gagal itu ya menurut saya kurang tepat. Tergantung ilmunya dalam hukuman tersebut. Gitu. Jadi dalam aliran filsafat itu kan ada aliran gabungan itu ya. Aliran apa tuh Pak? Pragmatisme apa ya? Itu ya. Itu membutuhkan luar dalam gitu, luar dalam. Jadi memang anak ini harus diartikan yang apa ya, supaya menikmati dalam sistem pendidikan itu. Jangan sampai tidak apa namanya ya, resah gitu atau tidak membuat anak tersebut tidak nyaman. Memang harus bagaimana kita meningkatkan ilmunya agar anak tersebut menerima apa yang disampaikan atau tujuan kita dalam program untuk mencapai ya manusia yang sebetulnya ya. Mungkin hanya itu ya tentang intinya bahwa identitas hukuman itu disebut identitas gagal. Itu kurang tepat gitu ya. Jadi tergantung ilmunya dalam menghukum. Hukuman dolala, hukuman hasanah. Tuh. Oke, terima kasih Pak Mansur ya. Ini juga kita sharing Ibu Bapak ya. Jadi di sini makanya inilah butuh yang namanya sharing Ibu Bapak. Jadi yang menurut Pak Mansur hukuman itu tidak tepat kalau dikatakan gagal gitu ya Pak Mansur ya. Oke, baik Pak Mansur, ini juga saya akan sedikit. Memang tersirat sih gagal ya, tersiratnya itu gagal. Ini kita tersiratnya. Hanya dalam kegagalan itu ada perlu pembinaan. Oke, terima kasih Pak Mansur. Pandri digeser lagi ya. Lanjut baik, lanjut. Terus. Nah, kita bisa lihat terus. Oh, tadi. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Mansur atas masukannya. Jadi gini Pak Mansur, sebelum kita mengenal 5 posisi kontrol ini ada yang namanya 4 ilusi kontrol guru menurut Dr. William Glasser. Nah, dulu Dr. William Glasser ini pernah mengatakan ada 4 ilusi tadi. Salah satunya tadi, guru mampu merubah sikap murid. Guru mampu menginginkan apa yang diinginkan murid. Berbeda dengan
teori kali ini. Otoriter. Makanya bagaimana kita memahami ini? Di sini ada guru percaya bahwa caranya terbaik. Betul Pak Mansur. Setiap ada kurikulum, tentunya kurikulum merdeka. Kenapa kurikulum merdeka ini dikatakan lebih baik? Karena yang namanya refleksi itu harus lebih baik. Tidak mungkin tidak baik dipakai, digunakan. Ketika nanti beda menteri, beda kurikulum, ya menurut saya itu hal yang wajar. Kenapa? Mencari yang terbaik. Sedangkan wah bagusan kurikulum ke-13 kok daripada kurikulum merdeka. Karena memang setiap kurikulum itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tapi di sini merujuknya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini mengatakan ada trisentra pendidikan. Pendidikan ini ada 3 pusat. Jika ingin mencapai tujuan itu, pertama kolaborasi dengan keluarga. Keluarga itu hal yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, masyarakat, sekolah lah. Keluarga, sekolah, pemerintah. iya, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Jadi ketiga unsur ini namanya trisentra pendidikan. Harus saling berkaitan Ibu Bapak. Harus saling berkaitan. Nah, terkait pemahaman Pak Mansur terkait menghukum ini tidak tepat, silahkan. Karena memang apa yang saya pelajari ini, di situ ada identitas gagal. Kenapa? Karena kita melihatnya di abad 21 Pak Mansur. Penghukum itu masih relevan ketika zaman dahulu. Ketika abad 21 ini menginginkan kemampuan murid ini dalam hal literasi digital, bahasanya literasi ya. Jadi anak itu cenderung kebutuhannya hampir tidak terpenuhi. Contoh, HP-nya sudah tidak asing lagi di kalangan murid. Bagaimana seorang guru mampu mengemas kegiatan pembelajaran ini menarik, menyenangkan. Contoh, sekarang lato-lato viral. Guru melarang, jangan main lato-lato kalau lagi belajar. Betul, itu bagus. Tapi ketika pribadi saya menemukan, wah, saya jadikan momen. Kemarin viral wayang. Kemarin lagi Pak Mansur, kemarin saya ke kelas 6, ada yang laporan, ada yang bawa HP 46 orang. Saya tidak marah, justru itu manfaat buat saya, momen buat saya. Oke, kalau cara kayak gini, coba yang bawa HP kumpulkan. Anak jujur, ada internetnya enggak anak? Ada Pak. Oke, sekarang kelompoknya silakan untuk jadi bentuk kelompok. Bapak kasih HP satu kelompok, cari materi tentang pencaksilat silat keserangan. Jadi saya membuat momen. Kebetulan apa yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan silat keserangan. Nah, momen di situ kesalahan anak saya manfaatkan menjadi kelebihan. Bukan mengumpulkan HP itu di meja sampai selesai dikasih, tapi saya manfaatkan itu untuk media anak. Oke anak silakan kamu masuk ke Google, ketik silat kaserangan. Nanti masing-masing kelompok maju presentase. Anak pun akan asing dengan presentasi. Pak, presentasi itu apa sih? Diskusi itu apa sih? Nah, di situ anak penasaran. Di situ anak mulai motivasinya tergali. Ingin tahunya tinggi. Nah, presentasi itu ada apa aja? Moderator. Kenapa moderator? Ada ketua, ada yang umpan balik, ada yang presentasi. Anak dimulai dikenalkan sebelum SMP. Nah, makanya anak tertarik dengan diskusi, tertarik dengan presentasi yang dibuat. Meskipun kita capek, pasti pertama kita capek menjelasin ke anak. Nanti kamu gini ya nak, nanti kamu gini ya nak, nanti kamu gini ya nak. Setelah ini dilakukan ya nak, pasti. Tapi buat saya bangganya kenapa? Anak ternyata mampu gitu kan. Ini butuh komitmen ibu bapak, butuh komitmen. Terkadang saya juga nggak komitmen. Karena tadi itu tantangan buat kita seorang guru
guru itu pasti akan menemukan tantangan-tantangan tersendiri di kelas. Jadi seperti itu Pak Mansur. Sekali lagi, ini bukan teori yang harus dipakai, tapi apa yang saya dapatkan, penghukum ini merupakan identitas gagal. Kenapa? Karena cenderung, ini juga menurut para ahli, kalau kita kaitkan dengan beberapa ahli, betul yang kata Pak Mansur tadi, berbeda pemahamannya. Tapi apa yang saya pelajari selama ini, Ki Hajar Dewantara, Dr. William Glaser, ada Diane Gosen, nah 3 ini dasar yang akan kita gunakan. Mengapa ini identitas gagal? Ternyata betul Ibu Bapak. Makanya Ibu Bapak, ayo kita coba apakah benar penghukum ini sudah tidak relevan lagi kita gunakan untuk murid. Tadi sudah dijelaskan, murid itu adalah biji. Kalau kita petani, bijinya akan tumbuh baik ketika gurunya juga menerapkan metode yang baik. Jadi wajar itu Bapak. Bisa nandure subur. Kalau saya sekarang adalah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah saya. Di sekolah kita Ibu Bapak. Contoh, banyak sekali budaya positif di sekolah kita. Sholat duha, budaya positif. Berdoa sebelum belajar, budaya positif. Olahraga, budaya positif. Banyak sekali Ibu Bapak. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak, melalui pertemuan ini kita bisa merubah paradigma kita yang tadinya kita menganggap murid itu sama. Oh ternyata murid itu berbeda-beda. Oh ternyata murid itu unik. Ayo kita bareng-bareng merubah, membuat pembelajaran yang aman dan nyaman buat murid. Jadi ketika kita sudah menerapkan, mampu membuat aman dan nyaman murid itu, pasti akan berlangsungnya pembelajaran yang efektif dan kondusif dan menyenangkan. Sasaran akhirnya apa Ibu Bapak tadi? Profil pelajar Pancasila. Anak mampu mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, beriman dan bertakwa, bergotong royong. Ini tujuan akhirnya sebenarnya. Ada 6 dimensi ini yang akan dicapai oleh anak. Jadi seperti itu Paman. Jadi sebenarnya sekali lagi pemahaman saya, pemahaman Paman wajar. Yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Bagaimana kita menerapkan? Kalau memang penghukum ini menurut Pak Mansur, saya akan lebih selektif menggunakan hukuman. Saya akan lebih selektif menggunakan penghargaan. Ternyata dua-duanya ini bukan tadi kenapa gagal, kenapa berhasil. Ternyata memang ketika kita selalu menghukum ke anak, ke murid, anaknya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Perubahannya hanya sehari 2 hari, sana ulang lagi itu hukum. Makanya bagaimana caranya anak ini mampu mengungkapkan solusi dari dirinya. Dia yang melakukan, dia memberikan solusi, mampu berubah perilakunya. Jadi seperti itu Pak Mansur. Mudah-mudahan juga kita. Gimana Pak Mansur? Belum puas Bang. Ya. Belum puas. Wajar, ya namanya belum puas karena saya bukan alat pemuas Pak Mansur. Intinya guru itu sebetulnya banyak belajar. Guru itu murid yang belajar terus menerus. Ya. Kita ini kurang, yang disebut Pak Tun itu kurang komitmen, konsekuen ya. Terus apa yang satu lagi itu pikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertanya tentang hukuman yang ini ya, yang apa namanya? Identitas gagal. Nah, identitas gagal. Apakah jika hukuman atau kedisiplinan itu dibentuk dari siswa sendiri, pendapat dari siswa, tapi si siswanya tetap mengulang lagi, apa masih bisa dikatakan identitas sukses? Contohnya seperti ini kayak di kelas 5 ya. Kalau yang tidak membawa juz anak, mereka itu meminta, ya kan pilihan gitu waktu itu. Nah, kesepakatan bersamanya itu infak 2000. Tapi ternyata infak 2000 itu tidak membuat si siswa itu jerak gitu. Besoknya tetap nggak bawa dan selanjutnya. Jadi apakah bisa dikatakan identitas sukses? Padahal itu kan dari siswa sendiri gitu, bukan dari guru.
dalam kesalahannya itu, atau masih bisa dikatakan sukses atau yang identitas gagal. Nggak malu. Sekarang malu, ya. Karena apa ya? Karena target manusianya atau muridnya itu ingin lulus. Mungkin pengaruh siapa? Ingin lulus bukan ingin mencari ilmu. Itulah. Jadi orang tua juga selalu protes. Ya mungkin ya itulah. Jadi banyak belajar lah. Banyak belajar. Oke baik, Ibu Bapak tadi betul ya kata Pak Mansur, intinya tadi kita menjadi pembelajar sepanjang hayat Pak Mansur ya. Ya, Makanya seorang guru itu tidak hanya menyuruh murid untuk selalu belajar, guru pun harus tetap belajar. Makanya ada yang namanya fase Pak Mansur, fase A, B, dan C. Makanya di kurikulum Merdeka penanganannya fase. Kenapa sih fase? Contoh, kenapa disebut fase A itu 1 dan 2? Tadi yang dimaksud Pak Mansur. Modal untuk kelas 2 ini harus punya nilai 1000 misalkan. Tadi yang dimaksud Pak Mansur. Makanya ada fase. Ini namanya berkesinambungan fase ini. Kenapa sih kelas 1 dan 2 itu fasenya A? Karena ketika anak mau kelas 2, anak ini harus mampu menguasai dasar tadi yang disebutkan Pak Mansur. Begitu pun seterusnya. Fase B, kelas 3 dan kelas 4. Berarti ada kerjasama antara kelas 1 dan kelas 2. Wali kelasnya harus bekerja sama. Wali kelas 3 dan 4 harus ada kerja sama. Wali kelas 5 dan kelas 6 harus ada kerja sama. Nah ini yang dimaksud dengan kolaborasi antar guru. Nah itu intinya. Oke baik, Pak Mansur terima kasih atas pencerahannya. Ada yang lain Ibu Bapak Guru? Bu Oma, Pak Asep, Bu Mardia, Bu Tuti. Ayo. Nggak apa-apa. Ada lagi Pak Asep? Ibu Oma? Kita sharing aja di sini, Ibu Bapak. Ini hanya pertemuan sharing session aja, biar kita lebih memahami dan lebih cerah terkait kurikulum Merdeka, lebih ke budaya positif ini. Silakan Bu Oma, Bu Maria. Ayo. Silakan Bu Maria. Ayo. Ayo Bu Maria silakan. Ada yang pengen tanyakan tapi lupa itu Oh, dari sini loh. Oh, iya silakan. Kayaknya udah ini, udah dikit ini kayaknya. Apa ini posisi kontrol? Enggak, bukan. Oh, bukan. Lupa bapaknya. Apa ya di bagian apa gitu tuh yang kurang paham. Tapi lupa. Ya. Silakan yuk. Di ini aja scroll aja Pak Andri yang mana? Keyakinan, tentang keyakinan. Peraturan ganti keyakinan. Jadwal dari kakak. Nah, keyakinan kelas 5. Mantap iya ya. Ini Kang Imad semua di sini. Oh kan. Sekarang dulu kalian lain coba sambil. Ya, yang lain Bu Oma. Ayo Bu Oma silakan. Nah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari awal. Ya, sebenarnya banyak ya masalah di kelas ya. Yang agak suaranya kencang ya Bu Oma ya. Oh iya ya. Silakan. Oke. Sebenarnya banyak ya masalah yang ada di kelas itu, cuma yang sering kita lihat sehari-hari itu tentang kebersihan Pak Toto. Ya. Mungkin kita sering ingetin ya tiap hari gitu kan. Bagaimana yang saya tanyakan itu terkait tentang penerapan budaya positif ya. Bagaimana cara kita peran guru gitu ya, peran guru untuk apa ya, agar siswa itu mempunyai rasa cinta pada kebersihan dan lingkungan gitu. Bagaimana Pak? Oke, cukup? Ya cukup. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Oma atas pertanyaannya. Mungkin lebih ke tips ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang selalu membuang sampah sembarangan? Gini, kalau menurut saya Bu Oma, ini menurut saya ya, mungkin setiap individu itu berbeda pemahaman, berbeda tips. Kalau menurut saya, pertama kita harus mampu membaca diri sendiri. Jangan pernah mengatakan sulit anak membuang sampah sembarangan.
Ketika kita tidak bisa menerapkan ke badan kita, wajar anak itu tidak akan mampu. Tapi lewat keyakinan kelas ini akan menumbuhkan, itu solusinya. Kenapa saya ada keyakinan kelas? Nah ini salah satunya. Biar apa? Supaya apa? Anak ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Contoh, kenapa sih Mama tidak boleh jangan membuang sampah sembarangan? Itu kata negatif. Jangan. Lebih baik jagalah kebersihan. Manajemen kolbu. Buang sampah pada tempatnya. Sama itu negatif. Negatif. Karena buanglah. Manajemen kolbu. Kalau yang dikatakan bersifat global tadi, jagalah kebersihan itu umum. Bisa mencoret-coret meja, bisa membuang sampah. Nah, makanya dicari kata yang positif umum. Ditulis nanti di tiap kelas ini. Ketika Bu Oma menemukan salah satu murid atau salah satu laci yang banyak sampahnya, perlu kita panggil si anak yang melakukan tindakan itu. Contoh misalkan jangan terlihat oleh Bu Oma terlihat berperilaku membuang sampah sembarangan di kelas, meludah sembarangan di kelas, panggil sama Bu Oma. Damar, tadi ibu lihat Damar membuang sampah di laci dan meludah sembarangan di kelas. Sama ibu bapak dulu pernah sekolah, pernah melakukan kayak Damar membuang sampah di kelas dan tapi itu baik nggak menurut Damar? Enggak Bu. Oke, nanti kalau udah di kelas akan timbul apa? Ada penyesalan. Jadi menggali ke anak. Setelah itu baru kenapa Damar melakukan itu? Orang di kelasnya nggak tempat sampah itu, refleksi buat kita. Oh nanti saya harus menyediakan tempat sampah. Satu, makanya jangan selalu kita menganggap anak itu tidak mau berubah. Lihat dulu ke kita, apakah kita memfasilitasi, apakah kita sudah benar. Nah dari situ dulu Bapak. Jadi kita harus melihat dari kita sendiri, jangan langsung ngejas anak itu salah. Setelah itu alasannya apa dan mana? Kira-kira untuk biar Damar bisa melakukannya, Damar harus ngapain? Ya Bu, saya nggak lagi, saya akan membuang sampahnya di tempat sampah di luar, saya peludahnya di luar. Nah itu anak sudah menunjukkan solusinya kan, sendiri ya, bukan dari kita. Nah dari situ coba kita muncul catatan buat jurnal di kelas. Si Damar hari ini tadi Satya melakukan kesalahan. Ini juga nanti buat acuan kita dalam penilaian sikap. Ada kaitannya dengan jurnal sikap. Pengetahuan ada. Makanya sekali lagi tipsnya adalah kita membuat keyakinan kelas itu tujuannya adalah tadi anak mampu mandiri, anak mampu bertanggung jawab. Ketika mau sampah, ayo Damar, apa keyakinan kelas kita kemarin di awal semester ini ya Bu, keyakinan kebersihan. Kalau melakukan kalau Damar membuang sampah sembarangan itu ditaati enggak? Jagalah kebersihan. Enggak Bu. Ayo harus ngapain? Jadi anak itu akan senang meskipun melakukan kesalahan karena gurunya tidak membentak. Kita mencoba sepenuh hati menuntun anak itu nanti Damar jangan lagi-lagi itu ya. Jadi Damar menjadi anak yang disiplin, yang cerdas. Jadi kasih motivasi anak itu melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu anak itu meyakini, oh saya mampu menemukan solusi sendiri. Hebat, Damar hebat. Meskipun Damar melakukan kesalahan, tapi Damar mampu memberikan solusinya sendiri. Oke, hebat tos. Seperti itu. Jadi guru itu mampu meskipun anak salah, tidak ada kayak membuat merasa bersalah. Tapi kalau guru, Damar jangan lagi kayak gitu, itu udah baik itu. Secara fisik anak kira-kira terganggu nggak? Terganggu. Mentalnya akan down, berubah.
istirahat ada 2 poin yang kurang cocok karena masih sifatnya negatif. Nggak apa-apa kalau sedang proses. Nah, kecuali proses doma ya. Kalau proses itu bebas. Ayo anak, silakan buat sepakatannya. Kalau datang terlambat, hukumannya apa? Pasti anak itu membersihkan toilet pak, gosok 15 kali pak, lari pak, suruh pulang pak, tampung dulu ibu bapak. Gak apa-apa. Mau itu anak berkata negatif, tadi kan negatif. Jangan tuh negatif. Tampung aja. Nah disitulah nanti anak akan merasa percaya diri, akan dengar oleh guru-guru bapak gurunya. Jangan anak memberikan idenya. Pusat 100 kali, sih sama 100 kali, jangan gitu. Meskipun anak, pak pusat 100 kali, bagus, udah apalagi enak, digali. Jadi guru itu elaborasi eksplorasi itu, ayo apa lagi? Ya pak, jangan diberikan waktu istirahat. Nah, nanti diseleksi. Nah, anak kalau pusat 100 kali capek nggak? Capek pak, jangan ini ya. Kalau lari 20 kali capek nggak? Capek pak, jangan yang ini ya. Ada tadi salah satu siswa yang mengatakan, pak belajar ikhlas saja, nggak boleh istirahat, ini bagus. Karena hukumannya, konsekuensinya bermanfaat buat anak itu. Jadi kita ambil yang ini, masuknya kemana? Ya, apa masuknya ke bergotong royong, selalu bergotong royong, selalu disiplin. Jadi positif, Bapak. Jadi seperti itu, Pak. Cukup? Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Ingat, Pak? Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya bertanya dan bertanya saja. Bertanya istilahnya meminta masukan kepada Pak Tono. Sama teman-teman juga di sini Asep ya, Mas saya doang ya. Teman-teman juga. Apalagi saya notabene guru yang berada di negeri, ya. Maksudnya tuh ngajar di baru pertama ngajar di negeri, sebelumnya ya ngajar di sebuah sekolah yang notabene yayasan. Mungkin yang namanya hukuman berbeda untuk memberikan hukuman kepada siswa yang sekolahnya di lembaga dan berbeda dengan memberikan hukuman kepada siswa yang di sekolah negeri. Mungkin kalau di negeri ya seperti yang Bapak Ibu lakukan mungkin diulangi lagi jadi nggak istilahnya nggak jerah gitu. Ya memang sih apa sih namanya tadi itu perlu kerjasama orang tua juga ya. Kolaborasi juga memang ya kata saya bukan membandingkan antara yayasan bagus negeri jelek enggak, cuma saya sering aja gitu. Seperti contoh yang tadi sekarang mungkin di negeri banyak bawa mainan yang seperti lato-lato. Ya, saya tadi di kelas menemukan anak bawa lato-lato, tapi saya memberikan hukuman sih, istilahnya menganjurkan kepada anak untuk tidak memainkan lato-lato di sekolah, gitu ya. Tapi silahkan kalian bermainnya di rumah. Nah udah tuh kabar tadi sih. Kemudian kalau misalkan ada membawa lato-lato lagi, besok Pak Guru sudah mengingatkan diambil. Jadi si lato-latonya nggak diambil gitu kan. Seperti halnya Pak Tono tadi mengambil penjara ya, HP ataupun wayang. Kalau saya pribadi, jadi si mainan termasuk yang tadi itu dikembalikan lagi mainan tersebut. Tapi kalau sekali 2 kali dibawa lagi, baru kami disita. Nah, berbeda dengan di
selaku guru memberikan hukuman lalu dikembalikan lagi, dan itu memberikan apa sih namanya, dimainkan di rumah gitu maksudnya Pak. Mungkin pahamlah dengan bahasa saya. Jadi itu mungkin minta penjelasannya. Dan yang terpenting sih sebetulnya Pak, memberikan hukuman itu memberikan hukuman kepada siswa ya intinya Pak, kita juga harus disiplin juga, jangan hanya sekali memberikan hukuman udah satu hari itu besoknya mungkin kita lupa gitu tuh ya, lupa akan apa yang sudah kita sampaikan ke anak. Misalkan kemarin hari ini anak tidak boleh ini, pas sudah gitu anak bawa lagi mulai, lalu kemudian kitanya lupa gitu kan memberikan hukuman lagi. Jadi intinya Pak, apa ya Pak ya, disiplin kitanya juga, dan apa sih bahasanya, continue gitu harusnya, berkelanjutan. Tadi Ibu siapa yang tadi, kebersihan, kita juga memberikan contoh juga, jangan sampai memberikan hanya verbal. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini di kelas dan sekolah kita masing-masing. Dan permohonan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menuntun murid kita menjadi lebih baik, tentunya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Mahmuda, rekan guru dari Bapak Sultana Fatur Rahman di UPT SDN Tilem 1. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sultana yang telah melaksanakan diseminasi menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Apa yang telah disampaikan sangat bermanfaat bagi saya. Dan insya Allah apa yang saya dapatkan akan saya terapkan di kelas 4 tentang membuat keyakinan kelas 4. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan